Shalom. Selamat datang Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan. Selamat beribadah pada pagi hari ini. Di tangan kita sudah ada warta jemaat, dan yang menjadi penekanan pada sepanjang minggu ini, yang pertama di poin yang keempat, yaitu kebaktian rumah tangga. Lagu yang akan kita pakai ialah Mazmur dan nyanyian rohani. Kita perhatikan di poin yang ke-15, persidangan PKBGT Jemaat Rantepao akan dilaksanakan pada hari Jumat 4 Desember 2020 mulai jam 15 atau jam 3. Juga berita PWGT yang akan menata ruangan gereja di sepanjang bulan Desember, yaitu kelompok pelayanan 3 yang dikoordinir oleh Ibu Penatua Magdalena Runtulalo. Yang poin ke-16, kegiatan pelayanan usia indah atau lansia. Yang pertama, kebaktian dan latihan paduan suara lansia akan dilaksanakan pada besok Senin 30 November pukul 30 sampai jam 10.30 yang akan dilayani oleh saudara Paul Cakra. Demikian juga Posyandu. Poin yang ke-17, ibadah pagi anggota PMGT pegawai diadakan pada hari Senin 30 November jam 8 pagi. Harap semua pengerja untuk hadir beribadah bersama. Poin yang ke-18, pelayanan pemberkatan nikah. Yang pertama, Saudari Dr. S. Pabidang, anak dari Bapak Dr. Siswanto Pabidang SHMM, dan Ibu Adriana Pakendek dengan saudara Dr. Chandra Ambalinggi, anak dari Bapak Kapten Joni Ambalinggi MR dan Ibu Yuliati Kadang, akan dilaksanakan pada hari tanggal Sabtu 12 Desember 2020 jam 9 pagi sampai selesai di gedung gereja ini. Dan resepsi pernikahan akan dilaksanakan pada hari Sabtu 12 Desember 2020 bertempat di Hotel Misi Liana. Pemberkatan nikah yang kedua, Saudari Marindatu AMD RMIK, anak dari Bapak Dali Pasapan dan Ibu Hapina Rimbabanne Ringgi dengan Saudara Dedi Besapan ST, anak dari Bapak Ishak Sapan dan Ibu Yohana Tandek, akan dilaksanakan pada hari Sabtu 12 Desember 2020 jam 9.30 sampai selesai di tempatnya di Gedung Gereja Toraja Jemaat Buntulimbong Klasis Kesu Malenong. Dan resepsi pernikahan akan dilaksanakan pada hari Sabtu 12 Desember 2020 dimulai jam 12 dan tempatnya di Hotel Hiltra Toraja. Poin yang ke-19, berita duka. Telah meninggal Bapak Markus Siapa atau Nenek Balle pada hari Selasa 24 November 2020 pukul 9.30 di rumah kediaman di kelompok pelayanan 3. Jenazah sekarang ada di kelompok pelayanan 3. Majelis gereja dan warga jemaat Rantepao menyatakan rasa duka yang dalam. Kiranya Tuhan tetap memberikan kekuatan dan penghiburan kepada segenap keluarga yang berduka. Poin yang ke-20, Panitia Natal tahun 2020 sampai 2021 untuk menyambut Natal pada Advent pertama pada hari Minggu 29 November 2020 diharapkan kepada semua anggota jemaat untuk memasang simbol-simbol Natal di rumah masing-masing, khususnya pada halaman rumah. Atas perhatian warga jemaat diucapkan terima kasih. Demikian juga di
poin yang ke-21 kita baca, dan hari ini di poin yang ke-22, hari ini di setiap jam ibadah akan diadakan pemilihan penatua dan diaken di dalam jemaat ini, dan sebentar sebelum memilih akan ada penyampaian dari panitia. Poin yang ke-24 yaitu petunjuk pemilihan sebentar yang akan dibawakan oleh majelis gereja. Demikianlah penekanan warta jemaat pada minggu ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Makasih. Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, baik kita yang ada di dalam gedung gereja saat ini maupun Bapak Ibu saudara-saudara umat Tuhan dimanapun berada, yang ada di rumah masing-masing, yang oleh perkenan Tuhan boleh mengikuti ibadah saat ini melalui siaran Solideo Rantepao Channel. Selamat pagi, kiranya damai sejahtera Tuhan senantiasa melingkupi kita semua. Pemulihan Allah atas umatnya membawa kemenangan dan kedamaian. Karena itu, dalam menghayati serta menanti akan kedatangan Kristus, maka di minggu Advent yang pertama ini, marilah kita berseru seperti pemazmur dalam mengakui kebaikan Tuhan di dalam hidupnya dan berkata, "Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali." Sidang jemaat kekasih Tuhan, mari berdiri. Dengan penuh sukacita, mari memuji dan memuliakan Tuhan. Kita sujud menyembah Dia. Mari kita puji, kita muliakan Tuhan. Mari kita sujud mengagungkan kuasa-Nya. Besarkan namanya di kerajaannya. Kasih setianya abadi dan kekal sampai selamanya. Haleluya, sampai selamanya. Haleluya. Sorak-sorai jagat raya, soraklah isi dunia.
Salam kepadamu dari segala orang kudus. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Silakan duduk. Jemaat Tuhan, marilah dengan segala kerendahan hati kita mengaku segala dosa kita di hadapan kekudusan Tuhan. Dan terus menanti berita anugerah darinya. Dengan rasa malu dan sesal, mari kita mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan dalam ungkapan nyanyian Bila Ku Renung Dosaku. Berita anugerah dari Tuhan sebagaimana yang ada dalam Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9 demikian. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut. Akulah yang menolong engkau. Yesaya 41 ayat 13.
Kita akan mengungkapkan pujian kita kepada Tuhan dengan bermazmur. Dari Mazmur pasal 80, Mazmur 80 ayat 1 sampai ayat 4 dan ayat 18 sampai ayat 20. Kita baca secara responsorial. Saya mulai. Doa untuk keselamatan Israel, untuk pemimpin biduan menurut lagu Bunga Bakung, kesaksian Asaf, Mazmur. Hai gembala Israel, pasanglah telinga. Engkau yang mengiring Yusuf sebagai kawanan domba. Ya engkau yang duduk di atas para kerub, tampillah bersinar. Di depan Efraim dan Benyamin dan Manasye. Bangkitkanlah keperkasaanmu. Dan datanglah untuk menyelamatkan kami. Ya Allah, pulihkanlah kami. Buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Kiranya tanganmu melindungi orang yang di sebelah kananmu. Anak manusia yang telah kau teguhkan bagi dirimu itu. Maka kami tidak akan menyimpang daripadamu. Biarkanlah kami hidup, maka kami akan menyerukan namamu. Ya Tuhan Allah semesta alam, pulihkanlah kami. Buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Amin. Kita bersama-sama akan membaca firman Tuhan. Ada 3 perikop bacaan. Yesaya 64 ayat 1 sampai 12. 1 Korintus 1 ayat 1 sampai 3. Dan Markus 13 ayat 24 sampai 32. Namun sebelumnya mari kita mohon pertolongan di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Karena kami percaya bahwa kami boleh mengalami kenikmatan kehadiran Tuhan, baik di tengah-tengah persekutuan di gedung gereja di sini, juga anak-anak-Mu dimanapun mereka berada pada hari yang Engkau kuduskan ini, bukan karena kami layak, tetapi Engkau sendirilah yang melayakkan kami. Kami memuji dan memuliakan Dikau sebagai wujud rasa syukur dan terima kasih kami kepadamu. Dan saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan sendirilah yang menolong kami, sehingga arti dan makna firman-Mu ini sungguh-sungguh kami fahami. Kami dimampukan untuk mewujud nyatakannya dalam kehidupan keseharian kami hari ini, besok dan seterusnya. Karena itu berfirmanlah, di dalam Kristus Sang Firman yang hidup, kami bermohon. Amin. Bahagian firman Tuhan yang pertama dari kitab Yesaya pasal 64. Yesaya pasal 64 ayat 1 sampai ayat 12. Firman Tuhan, sekiranya engkau mengoyakkan langit dan engkau turun, sehingga gunung-gunung goyang di hadapanmu, seperti api membuat ranggas menyala-nyala, dan seperti api membuat air mendidih, untuk membuat namamu dikenal oleh lawan-lawanmu, sehingga bangsa-bangsa gemetar di hadapanmu. Karena engkau melakukan kedahsyatan yang tidak kami harapkan, seperti tidak pernah didengar orang sejak dahulu kala. Tidak ada telinga yang mendengar, dan tidak ada mata yang melihat. Seorang Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia.
Hanya Engkau yang berbuat demikian. Engkau menyongsong mereka yang melakukan yang benar dan yang mengingat jalan yang Kau tunjukkan. Sesungguhnya Engkau ini murka sebab kami berdosa. Terhadap Engkau kami memberontak sejak dahulu kala. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun dilenyapkan oleh angin. Tidak ada yang memanggil namamu, atau yang bangkit untuk berpegang kepadamu, sebab Engkau menyembunyikan wajah-Mu terhadap kami, dan menyerahkan kami ke dalam kekuasaan dosa kami. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Ya Tuhan, janganlah murka amat sangat, dan janganlah mengingat-ingat dosa untuk seterusnya. Sesungguhnya pandanglah kiranya kami sekalian adalah umat-Mu. Kota-kotamu yang kudus sudah menjadi padang gurun. Sion sudah menjadi padang gurun. Yerusalem sunyi sepi. Bait kami yang kudus dan agung, tempat nenek moyang kami memuji-muji Engkau, sudah menjadi umpan api. Maka milik kami yang paling indah sudah menjadi reruntuhan. Melihat semuanya ini ya Tuhan, masakan Engkau menahan diri? Masakan Engkau tinggal diam dan menindas kami amat sangat? Amin. Firman Tuhan. Satu Korintus pasal 1 ayat 1 sampai dengan 3, pembaca firman Tuhan yang kedua. 1 Korintus pasal 1 ayat 1 sampai dengan 3. Demikian firman Tuhan. Salam dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Demikian firman Tuhan. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Markus 13 ayat 24 sampai 32. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas,
Kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak. Hanya Bapa saja. Dari perikop pembacaan firman Tuhan ini yang merupakan bahan utama dari Yesaya 64 ayat 1 sampai 12. Diberikan tema pemulihan Allah atas umatnya. Pemulihan Allah atas umatnya. Katilendokan ludiomai puang matua lakotaunna. Katilendokan ludiomai puang matua lakotaunna. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Minggu ini berdasarkan tahun gerejawi atau kalender gerejawi Gereja Toraja, kita masuk dalam minggu pertama masa Advent. Advent, kata Advent itu sendiri berasal dari bahasa Latin yang artinya Adventus, ya. Yang berkaitan dengan kata kedatangan. Jadi Advent itu berasal dari bahasa Latin Adventus yang artinya kedatangan. Minggu-minggu Advent merupakan masa untuk kita terus menghayati, kita terus mengaminkan dan mensyukuri makna kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Juga sehubungan dengan masa-masa persiapan kedatangannya kembali pada akhir zaman atau kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus yang kedua kalinya. Jadi dalam masa Advent ini kita menyambut, mensyukuri dan mengaminkan akan karya Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus telah memulihkan dunia ini dan kita telah hidup di dalamnya. Dan pada saat yang sama kita berada dalam masa-masa perenungan dan pengharapan akan kedatangannya kembali. Namun dalam masa-masa ini, dalam minggu Advent ini, kita pun masih terus diperhadapkan dengan berbagai pergumulan demi pergumulan.
prahara pandemi COVID-19 tak kunjung reda. Berbagai bencana alam yang muncul di mana-mana di bumi Indonesia ini seringkali kita dengar, kita lihat, mungkin juga ada di antara kita yang sedang mengalaminya. Masa resesi ekonomi semakin menekan. Dan akhir-akhir ini muncul lagi fenomena bunuh diri yang sungguh-sungguh memprihatinkan kita semua. Bahkan kemarin pun kita dikejutkan dengan peristiwa biadab, pembunuhan, dan pembakaran yang sungguh menggenaskan, mencekam di Sulawesi Tengah, di Kabupaten Sigi. Belum itu pergumulan-pergumulan yang kita alami dalam kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, kehidupan jemaat, masyarakat, bangsa dan negara kita. Rasa-rasanya kita hidup teranyam dengan berbagai realitas pergumulan hidup. Mungkin ada di antara kita yang sedang bertanya-tanya mengapa? Kenapa? Dan apa yang sedang terjadi? Bahkan mungkin juga ada ungkapan yang mengatakan, ya mote tu tanda-tanda lagama amolino. Ini sering kita dengar ya, menghadapi realitas hidup yang sungguh-sungguh menekan, mencekam, menakutkan, menggelisahkan. Lalu muncul ungkapan, sepertinya bernada putus asa, tak berdaya. Saudara-saudara, apapun pertanyaan yang muncul, ungkapan-ungkapan yang bagaimanapun dinyatakan, satu yang pasti, Tuhan selalu hadir. Amin. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi kehadiran Tuhan dengan kasih setianya tidak akan pernah berkesudahan. Dan kehadirannya dengan kesetiaan yang tidak pernah berubah itu terus dinyatakannya. Dan dia terus berkarya menyatakan kehendaknya. Dia terus hadir dan berkarya menyatakan kuasanya yang mengagumkan dan dahsyat itu. Didasarkan atas kasihnya dalam menatang, menopang dan terus memulihkan orang yang percaya kepadanya. Menatang, menopang dan terus memulihkan dunia ini yang sungguh dikasihinya. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Barang siapapun yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pemulihan Tuhan, pemulihan Allah dinyatakannya kepada umatnya. Dalam perikop pembacaan kita tadi, Yesaya 64 ayat 1 sampai 12. Intinya adalah seruan doa baik nabi juga orang-orang Israel yang di dalamnya mengandung tentang kedahsyatan, kemuliaan, keagungan Tuhan.
yang disaksikan dan dinubuatkan dalam kehidupan mereka, dalam kehidupan secara umat, dan dalam kehidupan dunia ini. Ungkapan doanya, sekiranya Engkau mengoyakkan langit dan Engkau turun sehingga gunung-gunung goyang di hadapan-Mu, seperti api membuat ranggas menyala-nyala, dan seperti api membuat air mendidih untuk membuat namamu dikenal oleh lawan-lawanmu, sehingga bangsa-bangsa gemetar di hadapan-Mu. Karena Engkau melakukan kedahsyatan yang tidak kami harapkan, seperti tidak pernah didengar orang sejak dahulu kala. Kedahsyatan yang tidak diukur berdasarkan penilaian kemanusiaan yang terbatas, tetapi kedahsyatan, keagungan dan kemuliaan Tuhan yang tidak pernah muncul dalam pikiran dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah muncul dalam hati manusia yang terbatas itu. Itulah kesaksian melalui seruan doa sang nabi dan umat Israel yang akan dinyatakannya di tengah penderitaan yang sedang dialami oleh umat Israel saat itu. Mereka sedang dalam pembuangan di Babel. Mereka berada dalam tekanan penderitaan yang sungguh-sungguh amat sangat. Secara manusia, pasti mereka telah larut, hanyut dalam keputusasaan sesungguhnya. Tetapi oleh kesaksian iman, mereka mengaminkan bahwa Tuhan hadir. Tak nama apakah patupuang. Tak nama koko kalepak tupuang, untiro-tiroi, tutauna, lan kama perisan katuoan. Sekalipun dalam ayat-ayat selanjutnya, sang nabi dengan umat Israel secara terbuka, penuh ketulusan, umpokade kumua yate mintu na te puang belanna kama karasan penangki paturui pa porayangki di ayat 5, sesungguhnya engkau ini murka sebab kami berdosa. Terhadap engkau kami memberontak sejak dahulu kala. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Tidak ada yang memanggil namamu atau yang bangkit untuk berpegang kepadamu. Sebab engkau menyembunyikan wajahmu terhadap kami dan menyerahkan kami ke dalam kekuasaan dosa kami. Nabuka tu tangana, nabuka tu penanna, nabuka tu katuanna, kumua ya te mintu na te belanna dosaki, belanna katang mak perangyangki, belanna turukan pa aporayangki, turukan katuan katolinuangki. Pembudakan mi pakilala, patang mak perangikan, ya moto mi sambakikan. Sehingga di dalam ayat-ayat selanjutnya, sekalipun realitas tekanan penderitaan hidup sungguh menekan umat Tuhan saat itu, tetapi luar biasa ungkapan pengharapan dari sang nabi dan juga umat Tuhan. Sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Kamilah tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu
Ya Tuhan, janganlah murka amat sangat dan janganlah mengingat-ingat dosa untuk seterusnya. Sesungguhnya pandanglah kiranya kami sekalian adalah umat-Mu. Ada pengharapan. Ada keyakinan akan janji Tuhan. Akan kasih setianya yang tidak pernah berubah itu. Yeremia pasal 31 ayat 3 dikatakan, Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Karena itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Dan di dalam ratapan pun mengatakan, kasih setiaku tidak pernah berubah, selalu baru setiap hari, besar kesetiaanku. Itu pertanda bahwa dalam realitas pergumulan hidup yang dihadapi oleh umat Tuhan dalam pembuangan, Tuhan hadir. Dan menyatakan keagungan dan kedahsyatan kuasanya yang tidak pernah tertelusuri dan terfahami, terjelaskan oleh manusia yang adalah tanah liat, terbatas sementara keadaannya. Hanya Tuhanlah yang kekal. Dan itulah yang menyatakan kuasanya dan kehadirannya di tengah-tengah penderitaan hidup umatnya. Dan di dalam kesaksian selanjutnya, memang bangsa Israel dipulihkan kembali ke dalam Yerusalem baru, membangun kehidupan mereka, melanjutkan kehidupan mereka, berkarya melanjutkan apa yang Tuhan kehendaki sesungguhnya. Yang mimaruru tontong mi perasai tu kama adiorenanku, minikmati tu pa apa sakeku, moi na tumba-tumba tu agam. Kesaksian firman Tuhan inilah juga yang menekankan tentang pemulihan. Karena kasih Tuhan yang begitu dalam, begitu tinggi, begitu besar, tak terselami itu. Dinyatakannya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bukan hanya dia berkata-kata, tetapi dia mewujudkannya dalam peristiwa penderitaannya. Dalam peristiwa di Bukit Golgota. Dan dalam kematiannya. Agar kita dan dunia yang berdosa ini sungguh-sungguh dipulihkan. Dan itu terus dinyatakan. Inilah yang disaksikan juga oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus tadi. Bahwa dia dan jemaat Tuhan yang ada di Korintus telah beroleh kasih karunia Allah. Bukan karena kekuatan Paulus. Kita tahu persis siapa Paulus. Tetapi dia sungguh mengalami dan menyaksikan kedalaman kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah. Di dalam Kristus. Dan itulah yang disaksikannya hanya karena kasih karunia Allah. Dan oleh karena itu di dalam Injil Markus tadi dikatakan kalau kita sudah mengalami itu, hendaknya lah itu berbuah. Berbuah menjadi pelaku kasih karunia, menjadi pelaku suasana shalom dari Allah. Melalui pola pikir, tutur kata dan tindakan kita. Semua kesaksian ini kembali kepada kita. Di saat-saat kita menanti kedatangan Kristus kedua kalinya, kita telah mengalami pemulihan. Yesus sendiri telah mengatakan, aku tetap di dalam kamu dan kamu di dalam aku. Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kita aminkan terus itu. Sehingga dengan hikmat, dengan kekuatan itu, kita akan dimampukan untuk menjadikan kebenaran kehadiran Tuhan terpatri, teranyam, tertanam, dan bertumbuh dalam kehidupan kita. Kumukur semangat puang. Mi baruimu.
Engkau telah memulihkan aku dan menjadikan aku sebagai pewaris kerajaan-Mu. Patah anak-anak toh. Kita diutus untuk menyaksikan tentang kebenaran, kedahsyatan, dan kekekalan, kuasa dan kasih setia Tuhan yang telah menjadi milik kita. Untuk berbuah, menyatakan kasih Tuhan itu melalui pola pikir, tutur kata, dan tindakan kita. Jangan kita terjebak dengan berbagai penderitaan hidup ini. Marasan siata alami, marasa siata tingui. Tamen mua keatongan kumua, dentu puang sisolamna. Dentu puang bukaran nalalan, dentu puang tunduina, dentu puang pasakkena, dentu puang benak kamatotoran. Ya moto umbaku kuam pakai teka tua, angge tuaku. Sekali lagi jangan kita terjebak larut dan hanyut, panik, selangki. Ya kita tahu secara psikologis yang tak panik mau selangki, tak ena rapa atau tangga atas siapa nanta buda mo natumang. Tapi kalau kita tetap tenang, kita kuat. Buda tu bisa tatanga, Buda tu bisa tapokada, Buda tu bisa tapokau. Membangun kehidupan ini. Itulah makna hidup. Sekalipun tantangan begitu berat. Data masalio, berjaga-jagalah. Tapogau itu bisa tapogau sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita lakukan apa yang bisa kita lakukan dalam tuntunan firman Tuhan. Dan Tuhan sendiri yang kita aminkan hadir. Pokok itu apa bisa pokok langkah Tuhan. Hari ini pemilihan majelis gereja jemaat Rantepao akan dilakukan. Akan terpilih sekian banyak orang. Dipakai Tuhan untuk menjadi kawan sekerjanya. Sebagai pelaku kasih karunia Allah. Dan penerus damai sejahteranya. Lami aminkan tongan tu kamu terpilih kumua. Ya teh. Pasanan tengko malaabi. Janji sumpah di hadapan Tuhan. Dan bagaimana itu nantinya sungguh-sungguh dipertanggungjawabkan melalui pola hidup. Dan bagi kita yang akan memilih, pakai tongan itu hati nurani di pasambayangan. Dana karena dia pejabat, dana karena dia kaya, dana karena dia keluarga, dan karena dia teman. Sehingga kita memilih. Tapi kita sungguh-sungguh memilih orang berdasarkan kuasa Tuhan melalui hati nurani kita. Sehingga ke depan ketika para kawan sekerja Allah ini melanjutkan tugas dan tanggung jawab pelayanannya. Tak telah sumarro kumua. Omang kaman ya diteguhkan na paademo. Susi rakaya pole itu tu majelis gereja. Bukannya membawa damai sejahtera tetapi membawa konflik. Membawa macam-macam tumpabu tu katang rapasan lan kombongan sialalu masyarakat. Ini yang perlu kita renungkan. Di saat-saat kita memasuki minggu Advent. Di saat-saat kita menghadapi berbagai realitas pergumulan hidup. Kita terus mengaminkan Tuhan hadir menuntun dan mengarahkan kita. Sejauh mana kita memaknai bahwa kita adalah orang-orang pilihan Tuhan yang telah dikuduskan, yang telah dipulihkan. Dan dia hadir di dalam kita dan kita di dalam dia. Semoga hidup kita membawa hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Amin.
Marilah sejenak kita merenung dalam saat teduh. Siapakah kami ini Tuhan, yang Engkau kasihi? Dalam dosa kami diperanakan, tetapi Engkau memulihkan kami. Kiranya Engkau sendirilah dengan kasih setiamu yang tidak pernah berubah itu menuntun, mengarahkan, dan mengendalikan kami. Sehingga hidup kami dengan segala yang Tuhan karuniakan bukanlah kesia-siaan, tetapi punya makna dalam kesempurnaan pemulihan ketika kami meninggalkan dunia ini, menikmati persekutuan yang sempurna bersama dengan Tuhan. Tolonglah kami. Amin. Kita mengungkapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdiri. Kita mengungkapkan pengakuan iman kita secara bersama-sama melalui rumusan pengakuan iman rasuli. Demikian, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Sidang jemaat kekasih Tuhan, sebagai umat yang sungguh dikasihi dan umat yang telah dipulihkan oleh Tuhan kita, maka ungkapan syukur itulah yang layak kita panjatkan selalu dan selalu kepada Tuhan kita. Dan saat ini ada waktu bagi kita untuk mengungkapkan salah satu ungkapan syukur kita kepada Tuhan melalui pundi persembahan. Dan dengarkanlah tuntunan firman Tuhan dari Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang, senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya abadi muliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya abadi muliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Kita akan berdoa syafaat. Ada beberapa pokok doa, anggota jemaat yang sakit, anggota jemaat yang berulang tahun, orang tua yang telah lanjut usia, usaha pekerjaan jemaat, pemilihan majelis gereja, jemaat Rantepao yang berlangsung hari ini, dan juga pelayanan pemberkatan nikah Saudara Dr. Tika S. Pabidang dengan Saudara Dr. Chandra Ambalinggi, juga Saudari Marindatu dan Saudara Dedi Sapan. Juga kita mendoakan keluarga yang berduka atas meninggalnya Bapak almarhum Markus Siapa atau Nenek Bale. Kita doakan pilkada dan juga saudara kita yang sedang bergumul di Sulawesi Tengah. Kita berdoa. Kembali kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Kesempatan yang indah Engkau anugerahkan.
kami boleh menikmati persekutuan dengan Tuhan, dan biarlah segala perkara yang kami lakukan dalam ibadah ini sungguh menjadi satu persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan, serta menjadi saluran berkat sukacita, semangat dan kekuatan baru bagi kami dalam melanjutkan hidup karunia Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk memaknai hidup ini dalam tuntunan dan perkenan Tuhan dengan hikmat yang Tuhan karuniakan, sehingga melalui hidup kami boleh membawa damai sejahtera bagi banyak orang dan kemuliaan bagi Tuhan sendiri. Tuhan, kami berdoa bagi jemaat-Mu, jemaat Rantepao di sini. Engkau kiranya tetap hadir, menuntun dan mengarahkan mereka semua secara khusus. Bagi para hamba Tuhan, majelis gereja, pendeta, penatua dan diaken yang masih bertugas hingga hari ini, Engkau terus memampukan mereka dalam mengemban tugas panggilan pelayanan yang mulia yang Tuhan percayakan, sehingga mereka boleh melayankannya dalam kesetiaan dan ketaatan kepadamu, sehingga melalui hidup dan karya mereka sungguh membawa kemuliaan bagi Tuhan sendiri. Kami menyerahkan pelaksanaan pemilihan majelis gereja yang berlangsung hari ini di tengah-tengah jemaat-Mu di sini. Kami mohon kiranya Tuhan turut campur tangan di dalamnya, memberikan kemampuan, menguasai hati nurani para anggota sidi untuk memberikan suaranya sebagai perwakilan Tuhan untuk memilih para hamba-Mu, majelis gereja yang akan melanjutkan tugas panggilan pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu di sini. Kami percaya bahwa Tuhan sendirilah yang turut campur tangan di dalamnya. Tuhan, kami menyerahkan akan berbagai bentuk pelayanan yang akan berlangsung sepanjang minggu ini. Engkau kiranya memberkati, memberikan kemampuan kepada siapapun yang Tuhan percayakan untuk mengemban tugas pelayanan itu, sehingga sungguh membawa kekuatan, membawa semangat baru, meyakinkan anak-anak-Mu untuk sungguh-sungguh hanya tahu berserah dan berharap kepadamu. Dan di dalam kehidupan mereka, nama Tuhanlah yang terus dipuji dan dimuliakan. Tuhan, kami menyerahkan anak-anak-Mu segenap anggota jemaat yang tiada sempat hadir karena berbagai halangan. Secara khusus kami berdoa bagi mereka yang sakit. Lawatlah mereka semua, berkati upaya perawatan yang diberikan. Biarlah oleh jamahan kuasa kasih-Mu, mereka tetap kuat dalam iman dan pengharapan kepadamu. Berikanlah juga kesabaran bagi keluarga yang merawat mereka. Biarlah melalui perawatan mereka juga boleh menjadi saluran berkat kasih-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang menderita karena penyakit. Demikian juga yang berada dalam usia lanjut. Tuhan, Engkau tetap menatang dan menopang mereka semua, baik yang hadir dalam persekutuan saat ini, juga yang berada di rumah masing-masing. Engkaulah ya Tuhan yang terus mengangkat kerinduan hati dan pikiran mereka, untuk hanya tahu berserah dan berharap kepadamu, sehingga apapun keadaan mereka, sungguh sukacita dan kekuatan dari Tuhan tetap mereka alami, mereka nikmati, dan hanya Tuhanlah yang terus dirindukan, disembah, dipuji, dan dimuliakan. Tuhan, kami juga
bersyukur bersama-sama dengan beberapa di antara anak-anak Tuhan dalam jemaat-Mu di sini yang memperingati bertambahnya usia setahun mereka. Baik usia kelahiran, juga mungkin ada yang memperingati usia memasuki rumah tangga. Engkau ya Bapa yang melengkapi sukacita mereka. Dan biarlah di dalam kenikmatan sukacita itu mereka sungguh menyadari bahwa seluruh keberadaan hidup mereka ada di dalam tangan-Mu. Dan hanya Dikaulah juga tempat menyerahkan seluruh perjuangan hidup mereka. Tuhan, kami juga menyerahkan ada 2 pasang anak-anak-Mu yang telah kami sebut nama mereka, yang akan memasuki rumah tangga baru. Tuhan, Engkau berkati segala persiapan mereka. Terlebih yakinkan mereka bahwa Tuhanlah yang mempertemukan mereka. Tuhan jualah yang terus turut campur tangan dalam kerinduan mereka untuk mempersatukan hidup mereka. Bahwa mereka sudah menjadi satu dalam pelayanan pemberkatan nikah dan berbagai kegiatan lainnya dalam acara pemberkatan dan resepsi pernikahan. Dan biarlah di dalam semuanya itu, kedua pasang anak-anak-Mu ini sungguh mengaminkan bahwa Tuhan terus turut campur tangan dalam kelanjutan bahtera kehidupan rumah tangga mereka. Tuhan, kami menyerahkan pemerintah bangsa dan negara kami. Secara khusus kami berdoa bagi pergumulan yang kini sedang kami hadapi, baik selaku masyarakat bangsa dan negara kami. Prahara pandemi COVID-19 yang tak kunjung redah, berbagai tantangan pergumulan lainnya, teristimewa peristiwa yang mencekam, menggenaskan, yang terjadi dialami oleh anak-anak Tuhan di Kabupaten Sigilore. Luar biasa tekanan ketakutan yang dialami oleh anak-anak-Mu, baik di Provinsi Sulawesi Tengah, juga di Kabupaten Sigi. Hadirlah Tuhan, menenangkan hati dan pikiran mereka dan meyakinkan mereka bahwa Tuhan selalu mengadakan pemulihan. Pemulihan dalam dunia, dalam kehidupan kami yang sementara di dunia ini. Dan pemulihan yang sempurna dalam persekutuan yang indah dan hidup dengan Tuhan. Karena itu kuatkanlah iman dan pengharapan anak-anak-Mu, baik yang sedang keluarga yang menghadapi ancaman, juga pemerintah yang ada di provinsi, juga pemerintah pusat. Demikian juga aparat kami. Mampukan mereka dengan hikmat Tuhan untuk memikirkan perlindungan yang penuh keadilan bagi masyarakat, bangsa dan negara kami. Sehingga kami boleh mengalami kehidupan yang aman dan tentram. Dan di dalamnya kami selalu berserah dan berharap kepadamu. Tuhan, kami juga bergumul bersama dalam menghadapi pelaksanaan pesta demokrasi yang sudah semakin dekat. Pemilihan kepala daerah, baik yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia, secara khusus di bumi Laki Padada, daerah yang sama kami cintai, anugerah Tuhan. Kabupaten Tanah Toraja dan Toraja Utara. Berikanlah hikmat-Mu kepada para paslon. Berikanlah juga hikmat-Mu kepada semua tim sukses, para pendukung, semua yang punya hak suara. Biarlah oleh tuntunan dan pertolongan Tuhan, kami sama-sama mengendalikan diri, memperjuangkan kepentingan masyarakat banyak.
dan membawa kemuliaan bagi Tuhan. Sehingga pelaksanaan pilkada ini boleh berlangsung dengan aman. Sebentar ketika kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, sertai kami dimanapun kami berada. Inilah penyerahan kami, syukur kami. Dalam Tuhan Yesus kami membawa semuanya. Amin. Sidang jemaat kekasih Tuhan, kita akan mendengarkan petunjuk dari yang akan disampaikan oleh panitia. Kepada Bapak disilakan. Jemaat yang diberkati Tuhan, hari ini Jemaat Rantepo akan memilih majelis gereja dalam jabatan penatua dan diaken dalam pelayanan 3 tahun ke depan. Karena itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita bersyukur pada kesempatan ini Bapak Ibu hadir untuk dipakai Tuhan, untuk memilih hamba-hamba Tuhan yang akan dipakai Tuhan melayani pekerjaannya selama 3 tahun ke depan. Karena itu Bapak Ibu yang kekasih, pilihlah anggota jemaat yang telah diusulkan dari kelompok pelayanan 1 sampai dengan pelayanan 7 untuk ditetapkan di Jemaat Rantepo sebagai diaken dan penatua. Sebentar Bapak Ibu akan mendapatkan 2 rangkap lembaran ini yang akan Bapak Ibu pilih. Ya, jadi rangkap pertama ini adalah daftar nama calon-calon yang akan kita pilih. Nama dan foto mereka jelas dari kelompok pelayanan 1 sampai dengan pelayanan 7. Ya, jadi untuk pertama kali dalam Jemaat Rantepo pemilihan majelis dilengkapi dengan foto, karena selama ini hanya nama sehingga kita tidak tahu siapa orangnya. Karena itu kali ini kami coba melengkapi foto dan nama supaya Bapak Ibu lebih jelas memperhatikan untuk menetapkan siapa yang akan dipakai Tuhan untuk mengangkat tugas pelayanan ini. Kemudian formulir ini semacam pertanyaan atau lembar pertanyaan, ya. Dan mohon jangan dicoret-coret karena lembaran ini masih akan kita gunakan pada ibadah berikutnya. Nah, nanti pada lembaran ini baru Bapak Ibu boleh coret sesuai dengan pilihan Bapak yang ada tertera di sini. Ya. Jadi caranya ketika Bapak Ibu memilih misalnya nomor 1, Bapak boleh lingkari atau dicontreng dari daftar nama yang ada dari kelompok pelayanan 1 sampai dengan pelayanan 7. Ya. Kemudian jika ada dianggap Bapak Ibu kurang berkenan yang saya sudah terlanjur pilih, silakan dibatalkan dengan cara memberi tanda sama dengan atau di cross, ya, di cross lalu dicontreng siapa yang akan ditetapkan untuk penggantinya. Jelas Bapak Ibu ya? Ya, jadi sebentar teman-teman panitia akan jalan di tengah-tengah kita untuk membagikan 2 rangkap ini. Ini lembaran soal, kemudian ini lembaran jawaban. Ya, lembaran soal dan ini lembaran jawaban. Jadi lembaran soal ini mohon jangan dicoret-coret ya. Nanti lembaran jawaban yang boleh dicoret-coret dengan tanda contreng atau dilingkar. Jelas Bapak Ibu ya? Nah, kemudian setelah Bapak Ibu isi jawaban soal ini, jawabannya boleh dilipat, kemudian diserahkan kepada panitia yang akan berjalan mengumpulkannya. Ya, saya kira jelas ya. Ya, silakan teman-teman panitia untuk ya. Oke. Kemudian yang berhak memilih adalah
warga jemaat yang sudah di CD atau dibaptis dewasa. Ya, kemudian yang berhak memilih yang kedua ialah warga jemaat Rantepao. Mohon maaf kepada anggota jemaat yang kebetulan hadir bersama anggota jemaat beribadah. Mohon maaf untuk tidak menerima lembaran jawaban atau pertanyaan ini. Oke Bapak Ibu ya. Terima kasih baik kepada segenap teman-teman panitia untuk membagikan lembaran soal bersama dengan lembaran jawaban. Ya. Di atas lembaran soal ini ada tertulis berapa orang yang akan dipilih. Ya. Misalnya kelompok pelayanan 1 dibutuhkan penatua 8 orang. Dan di agennya ada 7 orang. Ya. Jadi silakan pilih 8 orang untuk penatua dan 7 orang untuk diaken. Tetapi Bapak Ibu, jika lebih orang yang dipilih, maka suara Bapak Ibu dianggap batal. Ya, contoh misalnya penatua kelompok pelayanan 1 ditetapkan di situ 8 orang. Tetapi Bapak Ibu terlanjur memilih menjadi 9. Maka itu dianggap batal. Ya. Sekali lagi jika lebih pilihannya maka dianggap batal. Jadi pilihlah sesuai petunjuk soalnya. Ya Bapak ya? Ya. Ya, ya di lembar jawaban Bapak Ibu boleh lingkari nomornya atau dalam namanya boleh dicentang boleh. Ya, sudah. Ya. Jelas ya? Jadi Bapak Ibu boleh pilih nomor sesuai nomor orang yang ada di situ, pilih lingkari atau dicontreng di nomor atau di dalam namanya boleh. Ya. Ya, pilihan kali ini murni Bapak Ibu, tidak menggunakan kos politik. Ya, juga tidak ada biaya kampanye. Iya. Calon yang kita bagi sekarang ini dari kelompok pelayanan 1 sampai 7. Jadi Bapak Ibu pilih majelis gereja mulai dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 7. Jadi bukan hanya kelompoknya yang disuruh pilih, tapi semua kelompok.
ya. Sudah tadi. Ya, sekali lagi Bapak Ibu, jika ada pilihan yang salah diberi tanda sama dengan atau di cross atau dikali lalu diganti dengan yang lain dengan memberi tanda lingkaran atau dicontreng. Jika ada kekeliruan salah memilih supaya diberi tanda sama dengan atau dikali lalu dicarikan penggantinya.
hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama tak berlalu. Rencanamu Tuhan dapat tak terbatas oleh pikiranku, firman-Mu. Ku melupakan yang di belakangku. Kau beriku hari yang baru, yang lama tak berlalu. Rencanamu Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau dan kini hanya untuk-Mu. Siang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau dan kini hanya untuk-Mu. Naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu.
Sidang jemaat kekasih Tuhan, mari tenang kembali. Kita arahkan hati kita, hidup kita kepada Tuhan. Kita melanjutkan persekutuan kita. Mari berdiri. Kita mengangkat pujian, sungguh indah kabar mulia, hai percayalah Yesus Kristus. Sungguh indah kabar mulia, hai percayalah. Yesus Kristus tak berubah selama-lamanya. Menghapus dosa dan celah. Dia hibur yang berduka, puji namanya. Hai kembali hari ini selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya. Puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Jemaat Tuhan, pergilah, nantikanlah Allah dengan bertekun melakukan kehendak-Nya, dan arahkanlah hidupmu kepadanya, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sidang jemaat, kita telah menerima berkat dari Tuhan, dan mari dengan penuh iman dan keyakinan kita menyatakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Bila sangkakala menggegap dan zaman berhenti, fajar baru yang abadi mereka. Bila nanti dibacakan nama orang
Demikian ibadah persekutuan kita. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Tuhan bersama kita.